Sudah ditetapkan waktu-waktu pelaksanaannya. Makanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah dijelaskan oleh Nabi secara terperinci kapan pelaksanaannya. Dan para ulama sepakat orang yang sholat sebelum waktunya maka sholatnya tidak sah. Ini sekarang zuhur setengah 12. Dia sholat zuhur jam 11. Karena sholat zuhur jam 11 deh. Tapi karena sebelum waktunya anak gak lakuin 4, anak lakuin 8. Dia lebih banyak kata dia. Tapi jam 11 ngelakuinnya. Apakah bisa? Gak bisa. Maksudnya apa? Tidak akan diterima karena ada ketentuan waktunya. Sama juga dengan apa? Haji. Kalau Zulhijjah kan ramai, sekarang aja sepi kan? Arafah. Haji sekarang aja bisa? Gak bisa. Karena sudah ditentukan sama Nabi waktunya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW terkadang tentukan tempatnya. Ibadahnya cuma bisa dilakukan di tempat itu, gak bisa dilakukan di tempat yang lain. Contohnya apa? Tawaf. Tawaf, ibadah dengan mengelilingi sesuatu, ini hanya bisa dilakukan di Ka'bah, gak bisa dilakukan di tempat yang lain. Sama juga dengan haji, dengan umrah, gak bisa dilakukan di Nurul Iman Blok M. Di atas ada Ka'bahnya, gak bisa di situ. Gak bisa dilakukan di asrama haji, gak bisa. Hanya bisa dilakukan ya di sana, di Masjidil Haram, di Arafah, Mina, Muzdalifah. Tempatnya sudah ditentukan sama Nabi SAW, nggak boleh dilakukan di tempat yang lain. Ini kita lihat ada sebagian orang yang kemudian hajinya di Indonesia. Ada yang waktu masuk ke dalam gua atau gua apa itu, pakai kain ihram, dia masuk ke dalam situ, kemudian keluar langsung gundul kepalanya. Katanya pahalanya sama seperti pahala haji, cukup haji di situ. Nah ini nggak betul sama sekali. Karena dari dulu diperintahkan untuk orang-orang datang ke Masjidil Haram untuk haji di situ. Nggak pernah kemudian haji di tempat masing-masing, nggak ada. Dia ditentukan tempatnya. Kemudian Nabi SAW terkadang menentukan dalam ibadah bilangannya. Jadi pasarnya, waktunya, tempatnya, kemudian keempat bilangannya. Nabi kadang menentukan. Kita lihat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 4, isya 4. Maghrib 3, isya 4. Itu semua sudah diatur semuanya, bilangan-bilangannya, nggak boleh dirubah-rubah. Begitu pula zikir setelah sholat, takbir, tahmid, tasbih, semua dilakukan 33 kali. Nggak boleh dirubah dalam masalah sholat. Subuh karena masih pagi, subuh 4 aja. Isya karena udah capek malam macet, 2 aja, ditukar. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Sudah ditentukan bilangannya semuanya. Kemudian di antara yang ditentukan oleh Nabi, yang nomor 5 adalah ucapan, lafaz. Terkadang ada ibadah yang ditentukan sama Nabi, lafaznya tertentu, memang harus diucapkan, memang itu. Terkadang dengan bahasa yang sudah ditetapkan sama Nabi SAW. Contohnya apa? Sholat. Bacaan sholat nggak bisa diganggu gugat. Dari awal takbiratul ihram nggak bisa. Dari awal takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, nggak bisa diganti kemudian pas awal dengan Alhamdulillah, nggak bisa. Karena sudah ditentukan Nabi dengan takbir. Begitu pula bahasanya nggak boleh dirubah. Ketika sholat kita disuruh baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, nggak boleh dirubah dengan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Rajanya hari akhir. Nggak boleh. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nggak boleh. Harus dibaca suratnya, ayatnya dengan bahasa Arabnya. Sudah ditentukan apa yang dibaca. Maka ini nggak boleh dirubah-rubah. Dan ini terkadang ada sebuah ibadah yang nggak ditentukan sama Nabi bahasanya. Contohnya apa? Doa. Di sebagian momen memang ditentukan sama Nabi. Kalau turun hujan, kita baca apa?
Allahumma shayyiban nafi'an, ya kan? Ada yang memang zikir-zikir, doa-doa yang ditentukan sama Nabi. Ada yang tidak. Contohnya apa? Doa-doa berkaitan tentang masalahnya kita. Gak harus kita sampaikan dengan bahasa Arab. Boleh kita sampaikan dengan bahasa Indonesia, nggak masalah. Kita doa, ya Allah, kalau bukakan pintu rezeki saya, ya Allah, bebaskan hutang saya, ya Allah, jadikan anak saya jadi anak yang soleh. Dengan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Karena tentang ini, itu babnya luas, masalahnya luas, nggak ada masalah. Orang dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun, terserah. Jadi ada yang memang sudah ditentukan katanya, bahasanya, ada yang tidak ditentukan. Tadi yang keberapa? 5. Kemudian yang keenam, terkadang ditentukan oleh Nabi SAW adalah gerakannya. Gerakan ditentukan sama Nabi. Bagaimana kita lihat tata cara sholat, diajarkan sama Nabi SAW. Gerakannya seperti apa? Takbiratul ihram seperti ini, ruku seperti ini, sujud seperti ini. Bahkan secara khusus Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sampai-sampai Nabi SAW itu sholatnya di atas pelepah kurma. Beliau sholat di situ, sedangkan para sahabat yang lain duduk. Yaitu maksudnya apa? Memberikan contoh kepada yang lain tentang bagaimana tata cara sholat. Karena Nabi mau para sahabat itu sholatnya seperti beliau, dan kita pun harus sholatnya seperti beliau. Begitu pula tentang tata cara dari haji. Tata cara haji, Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara manasik haji kalian. Maka semua gerakan-gerakan haji, dari melemparnya, kemudian jalannya kemana, berhenti di mana, maka semua sudah ditentukan sama Nabi. Semua harus dikerjakan. Nah, paling tidak 6 kriteria ini yang harus kita perhatikan. Ada kosongnya, waktunya, tempatnya, bilangannya, bacaannya, gerakannya. Ini sudah ditentukan. Kalau setiap kita mau ibadah, perhatikan 6 hal ini. Perhatikan, apakah Nabi tentukan ini dilakukan oleh siapa? Nabi lakukan perintahkan ini dilakukannya kapan? Nabi perintahkan ini dilakukannya di mana? Nabi perintahkan ini untuk dilakukannya berapa kali? Apa ucapan yang harus disampaikan? Apa gerakan yang harus dilakukan? Ini perhatikan. Ketika ini semua yang diperhatikan dan kemudian diamalkan, itulah makna dari ibadah yang paling benar. Makna dari mencontoh Nabi SAW dalam beribadah. Bisa dipahami? Nah, karena ini ditentukan secara langsung oleh Nabi SAW. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua rahimahullah, kita insya Allah akan membahas kitab namanya Manhajus Salikin, Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqhi fid-Din. Yaitu Manhajus Salikin itu artinya metode orang-orang yang mau berjalan menuju surga, atau metode orang-orang yang memang mau belajar, wa tawdih al-fiqhi fid-din, dan juga penjelasan tentang masalah fikih dalam agama. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Penulisnya namanya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal tahun 1376. Tahun 1376. Jadi kurang lebih ya 150 tahun yang lalu lah. Dan beliau walaupun nggak nyampe 100 tahun yang lalu. Nah, nggak nyampe 100 tahun yang lalu. Dan beliau ini nanti anak akan sampaikan sedikit dari biografinya beliau. Dan kenapa Anda memilih kitab ini untuk kita pelajari? Kitab ini kitab fikih ringkas. Kitab fikih ringkas yang mudah untuk dipelajari oleh orang-orang awam. Dan kita tahu setiap disiplin ilmu agama
Karena ilmu agama ini kan macam-macam ilmunya. Setiap disiplin ilmunya itu ada level-levelnya. Semua ada level-levelnya. Contohnya, kita mau belajar tentang masalah fikih. Kita belajar masalah fikih, salah satu yang dianjurkan untuk kita mulai dari matan namanya. Apa itu matan? Matan itu ringkasan keilmuan dari sebuah bidang ilmu, ringkasannya. Contohnya ada namanya matan Abi Syuja, ada namanya matan Zadul Mustaqni. Matan Abi Syuja itu matan fikihnya mazhab Syafi'i. Ada matan Zadul Mustaqni, itu matan dasar-dasar fikihnya Hambali, mazhab Hambali dan yang lainnya. Kalau kita belajar matan itu hampir tidak kita temukan dalil. Jadi cuma disebutkan rukun sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wajib sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembatal sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah selesai. Gak ada dalilnya terkadang. Itu namanya matan. Terkadang sesingkat itu. Kemudian nanti naik kelas. Setelah matan, nanti naik kelas ada penjelasan, ada taklid, ada komentar para ulama terhadap matan Abi Syuja. Nanti setiap poin tadi dikasih dalil. Contohnya dalam masalah rukun sholat. Salah satunya rukun sholat itu harus takbiratul ihram. Yang kedua harus baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga harus rukuk, keempat harus ini, harus itu. Nah, ketika sampai salah satu rukun sholat itu membaca Al-Fatihah, dalilnya hadis Nabi SAW, "Man lam yaqra' bi Fatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Tidak ada sholat buat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pindah masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga dalilnya ini, yang keempat dalilnya ini. Ini level berikut. Nanti kemudian naik lagi ke level yang atasnya lagi. Level yang atasnya lagi, ini level perbandingan mazhab. Level perbandingan mazhab. Ini mazhab Syafi'i, ini termasuk rukun di dalam kitab itu. Mazhab Hambali ini nggak termasuk rukun. Contohnya dalam masalah tumakninah dalam sholat. Tumakninah itu bergerak dengan santai dalam sholat, dengan khusyuk. Itu namanya tumakninah. Sebagian ulama mengatakan tumakninah ini rukun, sebagian mengatakan tumakninah ini wajib. Nah, ini kita pelajari di level yang ketiga atau level yang keempat. Nah, terkadang sebagian orang itu gagal belajar agama gara-gara langsung lokal. Ini yang dasar aja belum kuat, langsung naik ke atas. 1 tambah 1 yang belum lancar, udah belajar sin konstan, belajar algoritma, ya habis berantakan semua kemana-mana. Jadi memang harus dimulai dari dasar. Dan kemudian belajar fikih itu ada 2 caranya. Belajar fikih itu ada 2 caranya. Cara yang pertama, belajar fikih lewat jalur hadis. Ini namanya metodenya ahli hadis. Yang kedua, belajar fikih lewat metodenya ahli fikih. Jadi yang pertama lewat metode ahli fikih hadis, yang kedua lewat metode ahli fikih. Kedua-duanya cara benar, tetapi metodenya caranya beda. Ujungnya sama, cuma caranya beda. Sama kalau kita mau ke Surabaya, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil, pakai motor juga bisa. Bisa lewat utara, bisa lewat selatan, ya kan? Yang penting ujungnya ke Surabaya semua. Nah, belajar fikih lewat jalur fikih, ahli fikih, dan lewat jalur ahli hadis itu tujuannya sama, cuma caranya aja yang beda. Kalau belajar lewat jalur ahli hadis, kita belajar fikih lewat jalur ahli hadis. Yang kita pelajari langsung hadisnya. Yang kita pelajari langsung hadisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Hadis yang pertama tentang masalah sholat. Hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Baru dijelaskan. Berarti kalau mau ibadah, niatnya harus diluruskan. Ya. Kemudian hadis yang kedua contohnya, hadis
La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat buat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti merupakan sebuah kewajiban kata ahli hadis. Kalau orang mau sholat harus baca Al-Fatihah. Yang ketiga hadis ini, yang keempat hadis ini. Nah itu namanya kita belajar fikih lewat jalur hadis. Ini contohnya kalau kita belajar dari kitab namanya Umdatul Ahkam, kemudian dari kitab Bulughul Maram, atau kita belajar langsung dari Sahih Bukhari misalkan. Nah itu belajar fikih juga, tetapi lewat jalurnya ahli hadis. Jalur yang kedua lewat jalurnya ahli fikih. Kalau lewat dari jalur ahli fikih, itu kita belajarnya itu per masalah. Masalah mana yang diprioritaskan, maka itu yang pertama kali diangkat. Yang pertama kali disebutkan tentang masalah sholat. Maka apa definisi sholat? Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apa dalilnya? Baru disampaikan di sini. Kemudian setelah itu dari definisi masuk kemana? Setelah itu masuk ke tata cara. Sholat itu harus begini dulu. Niat itu harus diluruskan. Gak boleh niat itu riya, gak boleh niat itu sum'ah dan lain-lain. Karena kenapa? Kalau niatnya gak lurus, ibadahnya juga gak diterima. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Jalurnya seperti itu. Nanti sudah selesai tentang masalah Al-Fatihah, dijelaskan kalau sholat lupa baca Al-Fatihah gimana? Dijelaskan situ. Kalau ketika sholat lupa baca Al-Fatihah, maka harus diulangi rakaatnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat buat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Lihat, jadi runut permasalahan. Selesai dulu sini, baru pindah ke masalah yang lain. Itu jalurnya ahli fikih. Makanya terkadang lewat jalur ahli fikih itu luas, terkadang lebih luas daripada lewat jalur al-hadis. Dua-duanya cara yang benar. Dan untuk sekarang, ana lebih memilih lewat jalurnya ahli fikih. Karena kenapa? Lewat jalur ahli fikih itu lebih ringkas dan terkadang lebih praktis daripada lewat jalur al-hadis. Lebih ringkas dan terkadang lebih praktis. Walaupun kedua caranya itu cara yang benar. Nah, kemudian Ibu semua rahimahullah, kitab Manhajus Salikin ini kitab yang tadi ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan harus menjadi kebiasaan kita, kalau kita mau belajar dari seseorang, harus tahu dulu itu orang belajar dari mana. Harus jadi kebiasaan. Mau hadir kajian, harus tahu dulu ini yang isi siapa. Dia kompeten enggak dalam di bidangnya itu, dia mau mengucapkan, dia mau menjelaskan, dia kompeten enggak sih. Begitu juga kalau kita mau baca buku apapun. Ini kita mau ngomongin masalah agama, mau ngomongin masalah dunia. Kita mau baca buku apapun, lihat penulisnya siapa. Dia itu kredibilitasnya seperti apa, bisa dipercaya apa enggak, belajarnya dari mana. Makanya terkadang kalau kita baca buku, terkadang buku bahasa Indonesia secara khusus di bagian belakang terkadang ada biografi penulis, ya kan, supaya kita kenal. Karena kita nggak menutup mata adanya orang-orang yang menjelaskan sesuatu di luar kompetensinya dia, di luar kemampuannya dia. Akhirnya menyesatkan orang lain tanpa orang lain itu sadar lagi disesatkan. Ini bukan cuma masalah agama, ini pun masalah dunia. Makanya sempat ada sebuah agenda kan untuk di media sosial yang ngomongin masalah kesehatan khusus bagi orang-orang ahlinya aja, ya kan? Sempat ada agenda seperti itu. Kenapa? Karena semua orang ngomong masalah kesehatan, akhirnya tabrakan satu sama lain. Yang terkadang mereka itu nggak punya keahlian masing-masing. Gak punya keahlian sama sekali. Ada yang satu bilang tubuh manusia itu tidak dirancang untuk sarapan, katanya. Jadi sarapan itu jelek. Sarapan itu justru merusak sistem tubuh manusia.
sistem metabolisme tubuh yang harusnya istirahat jadi dibuat bekerja, dipakai macam-macam dikasih tahu. Akhirnya tersebar berita berarti sarapan itu nggak bagus. Tiba-tiba ada berita yang baru lagi, orang nggak sarapan bahaya. Nanti asam ini bisa naik, nanti enzim ini bisa naik, merusak metabolisme tubuh. Tidak sehat, bakal jadi pemicu serangan jantung, pemicu ini. Nah, tahu kan? Yang benar yang mana? Yang jadi masalah, ini terkadang disampaikan oleh dua orang yang dua-duanya ini gak ahli dalam bidang kesehatan. Kalau dua-duanya dokter, perbedaan di kalangan dokter, ahli kesehatan, ya wajar. Para ulama juga demikian, cuma ahli gitu loh. Ini terkadang kedua pendapat yang disampaikan sama orang yang bukan ahli, akhirnya apa? Menyesatkan orang akhirnya. Ini berbahaya seperti ini. Itulah makanya sekali lagi, kalau kita mau belajar dari seseorang pada ilmu apapun, kita harus tahu tentang latar belakangnya dia. Nah, sekarang kita mau belajar, kita namanya Manhajus Salikin, maka kita harus tahu latar belakang dari penulisnya, yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Anak akan ceritakan secara ringkas biografinya beliau. Nah, beliau namanya adalah Abdurrahman. Nasir itu nama ayah beliau, Abdullah itu nama kakeknya beliau. Jadi beliau itu Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad As-Sa'di At-Tamimi An-Najdi. Dan As-Sa'di, nama As-Sa'di itu kembali kepada kabilah namanya Bani Amr. Dan Bani Amr ini kembali kepada kabilah Tamim, yaitu Bani Tamim. Kita kan sering dengar At-Tamimi kan? At-Tamimi itu Tamimi. Orang Indonesia kan banyak At-Tamimi ya kan? Nah, At-Tamimi ini salah satu beliau ini. Beliau itu lahir di kota Unaizah. Kota Unaizah ini di provinsi Qasim. Ini sebelah utaranya Madinah, di negara Saudi Arabia. Beliau lahir di tanggal 12 dari bulan Muharram, 12 Muharram. Sanah 7 wa 300 ba'da alf, yaitu tahun 1307 Hijriah. Beliau lahir tahun 1307 Hijriah. Wa nasya'a yatimul abawain, dan beliau ini tumbuh dalam kondisi yatim. Sudah yatim piatu, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Itu fiyat walidatuhu wa umruhu 4 sinin. Ibunya meninggal ketika beliau itu umur 4 tahun. Tsumma tuwfiya waliduhu wa huwa ibnu 7 sinin. Bapaknya meninggal ketika usianya 7 tahun. Jadi umur 4 tahun ibunya meninggal, umur 7 tahun bapaknya meninggal. Fa kafalathu zaujatu abihi. Kemudian dia itu diurus sama istri dari bapaknya. Istri dari bapaknya. Karena nggak tahu ini menikahnya setelah ibunya meninggal atau memang dari awal istrinya dua, wallahu a'lam, nggak dijelaskan di sini. Yang intinya ketika bapaknya meninggal, dia diurus sama istri dari bapaknya. Istrinya ibu tiri. Nah, diurus sama ibu tiri. Wahabathu, dan dia pun dicintai sama ibu tirinya. Wara'atuhu hatta syaba, diurus sampai dia itu dewasa. Tsumma taqala ila baiti akhihi al-akbar Hamad. Kemudian ketika sudah besar, beliau pindah ke rumah saudaranya terbesar, namanya Hamad namanya. Dia punya kakak tertua namanya Hamad. Dia pindah akhirnya tinggal di tempat kakaknya tersebut. Ya, ini sebuah pelajaran. Kita lihat. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini salah satu ulama besar. Kalau ibu pernah dengar nama Syekh Ibnu Utsaimin, ya, nama Syekh bin Baz, nah ini gurunya. Beliau ini gurunya. Dan ini jadi pelajaran. Namanya anak yatim piatu belum tentu kemudian tidak sukses. Anak yatim piatu pun bisa sukses, bisa berhasil. Makanya kemudian jangan dianggap remeh. Dan kemudian ternyata tidak setiap ibu tiri itu jalan. Tidak setiap ibu tiri itu jalan. Lihat, ini beliau diurus sama ibu tirinya. Tetapi ternyata ibu tirinya pun sayang sama dia, ngurus dia sampai kemudian beliau itu dewasa.
Kemudian thalabuhu lil ilmi. Kemudian kita masuk ke yang poin terpenting, yaitu bagaimana perjalanan beliau dalam belajar. Nasya'a rahimahullah fi baiti wa baiti kalahu ilm kulluhu ilm. Beliau itu tinggal di sebuah rumah, yang rumah itu semuanya perhatian sama ilmu. Mimma ja'alahu yabruz fi talabil ilmi mundu nu'umati al-farihi, yang membuat beliau itu menguasai banyak bidang-bidang keilmuan sedangkan umurnya beliau itu masih muda. Fawaliduhu kana minal ulama, karena bapaknya yaitu Nasir As-Sa'di itu juga dulu termasuk ulama. Nah, ini pelajarannya apa? Kalau mau anak kita jadi anak yang soleh, buat rumahnya itu dikelilingi, diisi sama orang-orang soleh, otomatis bakal terwarnai. Terkadang yang ada di pikiran kita, anak-anak itu cuma bisa terwarnai dengan hal-hal buruk, yang padahal anak-anak pun bisa terwarnai dengan hal-hal baik. Tinggal kita bentuk lingkungannya. Kalau mau anak-anak kita itu rajin sholat, mau anak-anak kita itu rajin baca Al-Quran, maka bentuk lingkungan di rumah seperti itu. Kita yang pun sebagai orang tua harus rajin sholat, harus rajin baca Al-Quran. Itu bakal dilihat sama anak-anak, anak-anak bakal terwarnai, terpengaruh mereka nantinya. Kalau kita mau anak-anak itu rajin belajar, mereka pun harus melihat kita sering belajar. Ketika mereka melihat kita sering buka buku, baca, dengar kajian, mereka pun bakal mencontoh. Bukan suatu hal yang aneh akhirnya. Ini subhanallah, ada di Depok, anak punya ada pesantren, tinggal samping pesantren bagus sekali. Dan kita punya program bukan untuk anak-anak santri yang di situ, kita punya program buat masyarakat sekitar. Nama programnya BAIS namanya. Ini program buat orang-orang pulang kantor, bapak-bapak khususnya, untuk mereka belajar setiap hari Selasa dan Kamis jam 8 malam sampai jam 10 malam. Seminggu 2 kali, jam 8 malam sampai jam 10 malam. Anak buka itu maksudnya buat masyarakat sekitar saat itu. Belajar di kelas, karena anak-anak santrinya kan di asrama kan, kelasnya kita pakai. Kita anak harapnya buat masyarakat sekitar. Ternyata yang daftar ikut BAIS ini banyak dari orang-orang jauh juga rumahnya. Ini kita anak di Cibubur, Depok. Ada yang datang dari Matraman, ada yang datang dari Rawamangun, ada yang datang dari Cinere, ada yang datang dari Bintaro. Itu datang seminggu 2 kali jam 8 malam. Dan ini subhanallah, dan itu pulang kerja mereka tuh, bapak itu pulang kerja. Setelah itu pulang. Ada salah satu bapak itu dari Bintaro. Anak bilang sama dia, Pak, ini bapak rahasianya apa? Kok bisa rutin di sini, Pak? Ini udah tahun ketiga. Di bapak ini umurnya mungkin masih 41, 42 umur. Ini apa rahasianya, Pak? Dia bilang, Ustaz, jadi begini sebenarnya, Ustaz. Jadi sebenarnya anak saya itu di pesantren ini. Anaknya di pesantren sekolah. Nah, terus gimana? Jadi saya selalu bilang ke anak saya untuk rajin belajar. Gimana anak saya mau rajin belajar kalau sayanya nggak rajin belajar? Dia mau contoh. Jadi saya mau nunjukin ke anak saya, Bapak, kamu pun rajin dan datang sini jauh-jauh dari Bintaro. Kamu rajin belajar di situ. Ini luar biasa. Mungkin kalau bilangin ke anaknya sekali 2 kali karena mau ketemu sama anaknya, oke, ini 3 tahun sudah. Seminggu 2 kali jam 8 malam sampai jam 10. Pakai motor, bukan pakai mobil ya. Pakai motor pulang kerja. Kerjanya di Gatot Subroto atau di mana nggak tahu. Mampir ke Cibubur, dari Cibubur balik lagi ke Bintaro. Ini nggak tahu sampai mau jam berapa. Nah, ini lihat, ini sebuah pelajaran. Ini pelajaran buat kita semua yang punya anak untuk memberikan kepada mereka contoh yang baik. Kemudian, wabada asyik talab al-ilmi fahafidul Quran qabla tamami ats-tsani 'ashar min umri. Beliau mulai belajar, kemudian mulai menghafalkan Al-Quran. Dan beliau selesai hafalan Al-Quran ketika usianya belum genap 12 tahun. Jadi Syekh Abdul Rahman belum 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Wahtamma bi talabil ilmi faja'ala jalla waqtuhu fi tahsili. Beliau benar-benar perhatian dengan menuntut ilmu, dengan belajar, sampai beliau memberikan seluruh waktunya dia untuk belajar.
Dan di sini di antara disebutkan oleh para ulama adalah bagaimana Al-Quran itu harus selalu menjadi asas, menjadi fondasi, harus dalam segala keilmuan apapun. Karena kita lihat para ulama terdahulu, mereka itu pasti hafal Al-Quran, tidak perlu ditanyakan. Mereka hafal buku hadis ini, hafal buku hadis itu. Itu semua terjadi setelah mereka hafal Al-Quran dulu. Sudah beres Qurannya selesai, baru ngapalin yang lain. Ini kebiasaan mereka. Itu menjadikan umur mereka menjadi umur yang berkah. Ilmu mereka menjadi ilmu yang berkah. Kenapa? Diawali dengan Al-Quran dulu. Dan Bapak dan Ibu semua, anak-anak menghafalkan Al-Quran itu gak harus anaknya menjadi dai, gak harus anaknya jadi ustaz, gak harus. Tapi di situ kita harapkan entah apapun cita-citanya, entah apapun profesinya nanti, dia menjadi anak-anak yang soleh. Itu intinya. Dia mau jadi dokter, kayak dia mau jadi pejabat, kayak dia mau jadi pedagang, kayak mau jadi apa, kayak terserah. Yang penting dia jadi orang soleh. Kalau dokter jadi dokter yang soleh, amanah nanti dia. Nanti dia jadi pedagang yang jujur. Itu karena apa? Karena kesolehan dia. Dia mau jadi apapun, kalau dasarnya itu ilmu agamanya bagus, maka dia jadi orang-orang yang baik, entah apapun profesinya dia. Ini yang mau kita bentuk. Jadi ngafalin Al-Quran tidak harus kemudian jadi ustaz, tidak harus. Dan apalagi sebagai orang tua, anak-anak saya mau jadi ustaz semuanya, tidak harus. Untuk belajar agama itu wajib bagi semuanya. Adapun untuk ngajar tidak wajib untuk semuanya. Khusus bagi orang-orang tertentu yang memang Allah berikan kecerdasan mungkin, atau memang dia punya bakat ke situ mungkin, dia punya kecolongan ke situ, ada masalah, pahalanya besar. Makanya kita lihat para sahabat-sahabat Nabi SAW sekalipun, kan tidak semuanya jadi ulama, tidak semua jadi ustaz. Memang Abu Bakar jadi ulama, punya majelis ilmu. Oh, bukan kamu. Umar nggak punya majelis ilmu, Utsman Ali nggak punya majelis ilmu, Khalid bin Walid nggak punya majelis ilmu, Abdurrahman bin Auf nggak punya majelis ilmu. Tidak semuanya punya. Tapi ada yang punya. Ibnu Umar ada majelis ilmunya, Ibnu Abbas ada majelis ilmunya, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan yang lain itu ada. Tapi nggak semuanya. Para sahabat 150.000 orang yang punya majelis ilmu sedikit dari mereka. Jadi maksudnya apa? Belajar ilmu agama kewajiban, tapi ngajar punya majelis itu perkara yang berbeda. Para sahabat walaupun profesi mereka beda-beda, tapi semuanya duduk di depan Nabi SAW, belajar sama Nabi SAW. Semua belajar. Menunjukkan belajar ilmu agama itu wajib hukumnya bagi siapapun. Mau jadi apapun, belajar ilmu agama itu wajib. Kemudian diceritakan ala ulama baladihi tsumma bilad al-mujawirah. Syekh Abdul Rahman itu belajar, menghabiskan waktu untuk belajar, dan beliau memulai belajar dari para ulama di negerinya dulu. Kemudian beliau pindah ke negara-negara di sekitarnya. Kama stafada minal ulama az-zahirin li baladi. Beliau juga mengambil faedah, mengambil ilmu dari beberapa ulama yang berkunjung ke kota beliau. Faqara'a fi ilmi al-usul wal furu' wal hadits wa tafsir wa ulum al-lughah al-arabiyyah. Beliau pun menyetorkan keilmuan, belajar ilmu tentang masalah usul, yaitu usul fikih, kemudian masalah hadis, tafsir, dan juga bahasa Arab. Wa kana yamil katsiran ila kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Dan beliau itu sangat hobi untuk baca buku-bukunya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Kemudian diceritakan tentang sifat dan juga akhlaknya beliau. Diceritakan mundur antara kana shalihan muhafizan ala qawaid din. Dari sejak beliau kecil, dia itu terkenal sebagai seorang yang soleh dan selalu menjaga aturan-aturan Islam. Muhibban lil khairi wal ihsan ilal fuqara. Terkenal sebagai seorang yang cinta dengan kebaikan dan sering berbuat baik kepada orang-orang fakir. Wa mutawadhi'an, terkenal sebagai seorang yang rendah hati. Tayyibul khuluqi fi muamalatihi lis-shaghir wal kabir. Terkenal perangainya bagus kepada orang-orang yang kecil, yaitu anak-anak muda, dan juga kepada orang-orang yang tua. Wal ghani wal faqir, dan juga kepada orang-orang kaya dan juga kepada orang-orang fakir. Wa kana zakiyan, dan beliau terkenal sebagai seorang yang cerdas, pintar.
muhibban lil munaqasyah, beliau itu suka untuk munaqasyah, berdialog, beliau itu suka. Wa kana wara'an zahidan, beliau itu terkenal juga sebagai seorang yang wara'. Wara' itu adalah sifat khawatir untuk terjerumus ke dalam maksiat. Zuhud, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah orang yang mau meninggalkan yang halal kalau ternyata itu bisa mengganggu akhiratnya dia. Itu zuhud namanya. Arda alaihi tawallil qada sanah alfin wa thalathumina wa sitti. Beliau kemudian diberikan jabatan sebagai seorang hakim di tahun 1360 Hijriah. Farafatu dzalik, ditolak sama beliau. Jadi beliau mau diangkat sama pemimpin sebagai hakim, ditolak sama beliau. Tahun 1360 Hijriah. Di sini kita lihat bagaimana beliau bukan cuma berilmu, tapi juga punya akhlak yang mulia. Dan ini adalah diantara sifat Nabi Muhammad SAW juga. Beliau bukan cuma orang yang berilmu, Nabi kita SAW itu orang yang punya perangai yang mulia, akhlaknya mulia. Jadi ini juga yang harus kita contoh. Kita datang kajian untuk mengkaji ilmu, belajar, kita tulis. Ini pun harus memberikan pengaruh yang baik kepada akhlak kita. Perangai kita, karakter kita harus menjadi orang yang lebih baik. Kepada orang lain harus lebih menyabar. Lisannya kita lebih terjaga, gak berkata yang kotor, gak nipu orang lain, gak ngomongin orang lain. Itu hasil dari kita belajar. Kalau ternyata gak ada hasilnya, maka jadilah ilmu itu cuma apa yang ditulis, ilmu apa yang didengar, gak ada manfaat sama sekali. Padahal yang intinya adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, kemudian diceritakan tentang guru-guru beliau, dan guru-guru beliau sangat banyak. Diceritakan di sini diantaranya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, beliau itu adalah seorang ahli tafsir. Namanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dan beliau dulu itu mengajar di Masjid An-Nabawi, mengajar di Masjid An-Nabawi. Dan beliau juga punya buku-buku yang banyak. Di antara buku beliau yang kita bahas ini adalah Manhajus Salikin tentang masalah fikih. Dan beliau juga punya buku namanya Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini buku tafsir. Dan ini salah satu buku tafsir yang saya rekomendasikan. Kalau ibu-ibu mau beli, mau baca buku tafsir ini. Yang khawatir sudah diterjemahkan. Sudah dari dulu. Jadi buku-buku beliau ini semuanya ini sudah diterjemahkan. Bahkan ini pun yang kita pelajari sudah diterjemahkan semuanya. Nah, tadi buku tafsirnya namanya buku Taisirul Karim Rahman. Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Ada di toko-toko buku. Kalau toko buku cari aja, atau di Google cari aja Tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Tafsir Quran Abdurrahman As-Sa'di, itu pasti keluar. Kenapa Anda bilang bagus? Karena bahasanya mudah dan sering memberikan contoh-contoh yang relate ke kehidupan kita. Itu yang penting. Terkadang kalau ulama-ulama terdahulu ngasih contoh, tetapi yang relate untuk masyarakat di masa itu. Kadang nggak relate dengan masa kita. Itulah makanya kenapa Anda memilih buku dari Pak ulama yang kontemporer yang ada di generasi kita, karena terkadang lebih relate ke zaman kita sekarang. Beliau juga punya buku namanya Bahjatul Qulubil Abrar, yaitu tentang kemuliaan hatinya orang-orang yang taat sama Allah, kebesaran hati orang-orang yang taat kepada Allah. Ini sering diajarkan di masjid-masjid yang lain, buku tentang tazkiyatun nafs, dan juga buku-buku yang lainnya. Dan di tahun 1371 Hijriah beliau kena penyakit. Tahun 1371 Hijriah beliau kena penyakit Dhartud Dam. Dhartud Dam itu tekanan darah tinggi. Apa tekanan darah tinggi kan ya? Kena penyakit tekanan darah tinggi. Wadiqus syaraib, dan penyempitan pembuluh darah. Beliau kena penyakit itu tahun 1371. Bahkan ayat cari al-farrah ba'dal ukhra, dan beliau beberapa kali mengeluh tentang penyakit tersebut. Hatta tuwfiya fi Jumadil Akhir, sampai beliau meninggal
di bulan Jumadil Akhir tahun 1376. Tahun 1376 beliau meninggal, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, sampai sini kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Dan di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke langsung bab pertama dari tentang masalah kitab At-Thaharah dan juga kitab Shalah. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada banyak pertanyaan, persilakan. Bagi jemaah kita sediakan 2 pertanyaan. Mengingat waktunya sudah mepet ke sholat Jumat, bisa langsung ditanyakan. Ada pertanyaan bagus. Gimana cara tahu kita itu ikhlas atau ria, atau tahu orang itu ikhlas atau ria ketika hadir kajian kita? Pertama, ikhlas dan ria itu urusan hati, nggak kelihatan dari luar. Ada orang yang bersedekah di depan kita, ngasih ke orang miskin, di depan kita tiba-tiba sedekah. Kita nggak bisa katakan pun orang ria, nggak boleh. Bisa jadi dia melakukan itu tujuannya pengen motivasi kita supaya kita sedekah juga. Bisa jadi dia melakukan itu karena khawatir kesempatannya hilang. Ini dia mumpung ada duit, mumpung ada niat, makanya dia sedekah. Bisa jadi dan bisa jadi. Jadi ria dan ikhlas itu urusan hati, nggak bisa kelihatan. Ada orang foto depan Ka'bah, selfie depan Ka'bah, di komen ria orang, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia mau kirim fotonya itu ke grup keluarga. Banyak keluarganya yang mampu, tapi belum pernah dapat uang. Berangkat, ayo lihat ini, masya Allah ramai di sini. Bagaimana kita ibadah khusyuk di sini. Sekali lagi ini kembali ke hati. Walaupun tentunya bedanya tipis antara pengen motivasi orang dengan apa namanya ria. Makanya lebih baik kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Disembunyikan aja. Nah kemudian dari diri kita, gimana taunya kalau kita ini ikhlas atau ria? Yang pertama adalah kita koreksi. Kata para ulama, kalau kita mau datang, mau melakukan sebuah ibadah, maka pertanyakan kepada diri kita, 5 fa'altu hadza, kenapa saya mau melakukan ini? Jadi biasakan, kalau kita mau melakukan sesuatu ibadah, tanya ke diri, kenapa saya mau melakukan ini? Untuk Allah kan? Atau untuk jualan kah? Atau untuk tujuan-tujuan yang lain? Tanyakan kepada diri. Kalau ternyata alhamdulillah saya gak punya niat yang lain, saya mau belajar, saya pengen jadi orang yang mengerti tentang masalah ilmu agama, alhamdulillah ikhlas. Tapi terkadang namanya setan itu gak bakal membiarkan diri kita selalu berada di atas ketaatan. Itu udah datang dalam kondisi ikhlas. Ada aja cobaan, godaan, bisikan yang pengen merusak niat kita. Tadi ada katakan, dia pengen ikhlas. Dia nulis faedah kajian. Dia lagi nulis, yang lain gak ada yang nulis, dia doang nulis. Nah, itu godaan. Saya satu-satunya yang paling semangat di sini. Nah, yang lain gak ada yang semangat belajar sambil dia nulis. Nah, itu godaan setan di situ. Apa yang dia katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setan lagi pengen berusaha-berusaha. Makanya yang kedua, untuk tahu kita itu ikhlas atau tidak, kita lihat apakah ada usaha dari kita untuk memerangi ria atau tidak. Karena orang yang ria tidak akan berusaha untuk memeranginya, dibiarkan sama dia.
Adapun orang yang ikhlas pasti dia akan berusaha untuk memerangi riya. Kenapa? Tujuan awalnya ikhlas. Gitu loh. Tapi orang kalau tujuan awalnya riya, bakal dilihat sama dia. Makin riya, makin bagus. Makin dilihat orang, makin dipuji orang, makin bagus. Karena dari awal tujuan itu. Kalau orang ikhlas dia bakal sadar ini ada sesuatu yang pengen merusak niat baiknya, pasti bakal dia perangi. Itulah makanya kata Hasan Al-Basri, ma'alastu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku tidak pernah berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada aku berusaha untuk mengobati niatku. Karena seperti itu, memang niat itu tatakallah, selalu berubah-ubah. Kadang ikhlas, setan masukin lagi dari jalur sini, tutup lagi, termasuk lewat jalur yang lain, tutup lagi. Itu usaha kita sendiri. Dan kata para ulama, usaha kita untuk memerangi riya, untuk memerangi sum'ah, itu ada nilai pahalanya sendiri. Karena itu jihadnya kita. Karena kaidah di antara para ulama adalah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu kita bisa dapatkan tergantung rintangan yang kita hadapi. Makin berat rintangannya, pahalanya makin besar. Ternyata sebagai orang mendapatkan rintangan riya, mendapatkan rintangan pengen dipuji sama orang. Ketika dia lawan, maka dia akan mendapatkan pahala tambahan. Nah, ya. Satu pertanyaan lagi dari Bunda-Bunda yang mau bertanya. Untuk orang yang berkebutuhan khusus, maka orang yang berkebutuhan khusus yang akalnya tidak sempurna, maka sebenarnya dia itu dituliskan kewajibannya ketika akalnya itu sempurna. Kalau tidak sempurna, maka tidak dituliskan bagi dia. Nabi mengatakan rufi al-qalam an thalath, bahwasanya pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya kepada siapa? Anil majnun hatta yufid, dari orang yang gila sampai kemudian dia itu dikembalikan ke kesadaran. Dan orang yang berkebutuhan khusus terkadang itu mengidap sebagian dari ini walaupun tidak sempurna. Karena kan kita lihat ketidakWarasan itu kan juga bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang kambuh-kambuhan, ada yang begini, macam-macam. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka kondisinya ketika dia sedang mau sholat, sedang bisa sholat, maka dibatasi dilakukan hanya kepada yang rukun-rukunnya saja. Nanti kita akan bahas. Bacaan itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau bacaan itu sunnah ditinggalkan tidak ada masalah. Kalau rukun itu harus. Dokter tadi bilang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dibaca setelah Al-Fatihah. Surat apapun yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Makanya setelah Al-Fatihah kita nggak baca apapun dari surat pendek itu ada masalah. Sah sholatnya, nggak dosa sama sekali walaupun tentu pahalanya berkurang karena sunnah ya kan. Tapi orang cuma baca Al-Fatihah langsung ruku, Allahu Akbar, nggak ada masalah sama sekali. Karena yang rukun itu Al-Fatihahnya. Maka ditekankan untuk dia tetap membaca Al-Fatihahnya. Dan zikir-zikir yang lain pun begitu. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la, yang wajib itu dilakukan 1 kali. 3 kali dilakukan itu sunnah, bagus maksudnya. Tapi yang wajib itu 1 kali. Dan kemudian juga kembali kepada kemampuan. Nabi mengatakan fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apalagi orang punya kebutuhan seperti itu, ya semampu yang bisa dia lakukan. Cukup? Bisa satu lagi. Gimana ada yang mau bertanya? Masih ada satu kesempatan lagi ya di pojok sebelum dari hijau. Tolong dipas itu mic-nya ke Bunda yang buat hijau. Boleh
Barakallahu. Ketika imam baca Al-Fatihah, apakah kita baca juga atau tidak? Ini sebenarnya pembahasan akan kita bahas, insyaallah. Ini insyaallah akan dibahas. Tapi ini melampaui waktu depan. Karena kasih jawaban singkat aja. Di sini memang ada perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bacaan imam itu bacaan makmum, maka makmum nggak perlu baca Al-Fatihah lagi. Sebagian lagi mengatakan Al-Fatihah itu adalah rukun, maka harus dibaca baik bagi imamnya atau bagi makmumnya. Dan perbedaan sangat kuat. Ini sebenarnya akan kita bahas nanti insyaallah. Cuma untuk ringkasnya dan pendapat yang anak pilih untuk dalam masalah ini adalah untuk makmum tidak perlu untuk membaca. Ketika dia mendengar imam itu baca, ketika dia dengar imam itu baca di sholat jahar, maghrib itu di 1 dan 2, berarti kan? Isya di 1 dan 2, subuh juga di 1 dan 2. Berarti di rakaat ketiga dari maghrib dia harus baca. Di rakaat ketiga dan keempat dari isya dia harus baca Al-Fatihah. Adapun yang imam baca dengan jahar dan dia dengar, maka nggak perlu dia ikut membaca surat Al-Fatihah karena bacaan imam itu bacaan. Nah, ya. Baik, naktafi bihadzal, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar lebih dalam tentang masalah ini dan Allah berikan keberkahan kepada ilmu kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk kajian hari ini. Dan untuk para jemaah, insyaallah kita ketemu lagi bulan depan dengan kita menghadapi sedikit bisa ditulis masnya sementara ini ya. Insyaallah kita ketemu lagi ada di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kajian mungkin bisa. Sebentar Ustaz, saya offin dulu ya Ustaz.